Film Jav kali ini berjudul The Body Dati yang diproduksikan oleh Attacker Present dan rilis pada tahun 2018 lalu, yang menceritakan tentang seorang istri yang akan meminta toleransi untuk pembayaran sewa rumah. Si istri tersebut bernama Seiko. Dia pun tinggal berdua dengan suaminya yang terus sakit-sakitan. Suatu hari, Seiko pun memutuskan untuk pergi sendirian ke tempat si pemilik rumah sewa. Di saat Seiko sampai di tempat itu, dia pun bertemu dengan si pemilik rumah sewa yang bernama Matsuka. Seiko pun langsung meminta toleransi kepada Matsuka agar bisa diberikan keringanan waktu. Matsuka yang melihat Seiko bermohon-mohon kepada dirinya pun menjadi tak tega. Lalu dia mempunyai inisiatif untuk memberikan toleransi kepada Seiko dengan cara menjadikan Seiko pembantu di rumahnya. Seiko yang mendengar hal itu pun menjadi sangat senang. Di malam harinya, ketika Seiko berada di rumah dan sedang sarapan bersama suaminya, dia pun menceritakan kepada suaminya tentang kebaikan Matsuka yang telah memberikan toleransi kepada mereka. Dan Seiko pun bilang kepada suaminya kalau dia akan bekerja di rumah Matsuka. Suaminya pun mengiyakan perkataan Seiko, dan suaminya pun bilang kalau Matsuka itu adalah sosok yang baik dan suka menolong orang lain. Matsuka-sanにはいろいろ助けてもらって本当に助かるよな。本当にそうよね。何かお礼でもしないと。そうだな。Keesokan harinya, Seiko pun memulai pekerjaannya di rumah Matsuka. Ketika Seiko sedang memasak di dapur, tiba-tiba Matsuka menghampiri dirinya. Karena Seiko dari tadi terus bekerja, Matsuka pun mengajak Seiko untuk bersantai sambil menemani dirinya. Mereka berdua pun bersantai di belakang rumah dengan mencicipi teh hangat. Di tengah kehangatan pembicaraan mereka berdua, Matsuka pun melirik Seiko. Si Seiko pun kaget dengan tatapan Matsuka. Karena si Seiko tadi kaget, Matsuka pun menjelaskan kepada Seiko bahwa apa yang dikerjakan Seiko itu mengingatkannya kepada istrinya yang telah tiada. Matsuka juga merasa seperti sedang berada dengan istrinya. Seiko yang mendengar hal itu pun tak bisa berkata apa-apa. あなたを見ていると若い時の女房を思い出します。奥さんですか？あなたが台所に立っているのを見て女房が帰ってきたのかと思いましたよ。そうですか。 Tiba-tiba Matsuka mencoba merayu Seiko. Si Seiko pun kaget dengan tingkah laku Matsuka yang sudah aneh itu. Karena Matsuka sudah dirasuki jin sabun bolong, dia pun tidak hanya merayu Seiko. Si Seiko yang risih dengan hal itu mencoba untuk meninggalkan Matsuka. Akan tetapi Seiko teringat dengan uang sewa rumah yang belum bisa dilunasi. Matsuka pun mencoba memanfaatkan hal itu. Lalu dia mendekati Seiko kembali agar bisa mengasah pedang yang sudah lama tumpul itu. Si Seiko pun hanya bisa pasrah dan tak bisa berbuat apa-apa. Dan akhirnya pertempuran awal pun terjadi. Di malam harinya, ketika Seiko sudah pulang ke rumah, dia pun merasa bingung saat berhadapan dengan suaminya. Dia pun tak banyak bercerita dan hanya menjawab apa yang ditanya oleh suaminya. Keesokan harinya, Seiko pun kembali lagi ke rumah Matsuka. Akan tetapi tidak untuk bekerja, melainkan untuk memberitahu Matsuka bahwa dirinya ingin berhenti bekerja dan akan melunasi sewa rumah secepat mungkin. Matsuka pun merespon Seiko dengan wajah yang tersenyum licik. Dia pun bilang dia tidak mempercayai Seiko. Dilihat dari suaminya saja tidak mempunyai pekerjaan, bagaimana dia akan membayar sewa rumah? Seiko pun terdiam mendengar hal itu. すいません。
Saat berada di rumah, Seiko pun melihat suaminya yang sedang merekap pengeluaran mereka. Dia pun menyajikan secangkir air kepada suaminya. Lalu mereka pun ngobrol tentang pekerjaan. Suaminya pun merasa sangat bersalah karena tidak memiliki pekerjaan. Dia hanya bisa menyemangati Seiko. Sedangkan si Seiko juga merasa sangat bersalah dengan apa yang telah dia lakukan. Tetapi dia hanya bisa memendamnya saja agar suaminya tidak kecewa mengetahui hal itu. Di pagi hari, ketika Matsuka baru saja keluar dari kamarnya, dia melihat sosok Seiko yang sudah berada di rumahnya. Dia mengira Seiko ingin membayar sewa rumah. Ternyata Seiko memutuskan akan terus bekerja di rumah Matsuka karena dia tidak memiliki pilihan yang lain. Matsuka pun sangat bersemangat mendengar hal itu. Lalu dia pun bergegas kembali memanjakan si dedek gemes untuk yang kedua kalinya. Di hari yang cerah, terlihat kegersangan di wajah Seiko yang sedang menyapu di depan rumah Matsuka. Tiba-tiba suaminya datang untuk menghampiri dirinya. Si suami menyapa Seiko dan bilang bahwa dirinya akan pergi untuk interview pekerjaan. Seiko pun menyemangati suaminya. Lalu sosok Matsuka pun keluar dan menghampiri mereka. Matsuka pun ngobrol-ngobrol bersama suami Seiko. Akan tetapi Seiko hanya terdiam di tengah-tengah obrolan dua lelaki itu. Tak lama kemudian suaminya pun berpamitan dan bergegas pergi untuk interview pekerjaan. Seiko pun melihat suaminya dengan penuh harapan agar bisa cepat mendapatkan pekerjaan. Di malam harinya, mereka pun mengadakan acara kecil-kecilan yang dihadiri oleh 3 orang saja, Seiko, suaminya, dan Matsuka. Untuk merayakan suaminya yang baru saja mendapatkan pekerjaan, mereka pun ngobrol-ngobrol sambil mencicipi makanan dan menikmati minuman yang tiada arti. Karena terlalu banyak minum dan akhirnya jadi gembung, suami Seiko pun tertidur di meja makan. Si Seiko pun mencoba untuk membangunkan suaminya, akan tetapi suaminya sudah terlelap sampai ke Pulau Kapuk. Matsuka yang sedang berada di sana pun tidak ingin menyia-nyiakan situasi seperti itu. Dia pun memanggil Seiko agar duduk bersamanya menikmati malam yang panjang itu. Dan akhirnya mereka pun ya, seperti yang kalian bayangkan. Keesokan harinya, Seiko pun menuju kembali ke rumah Matsuka. Dia bertujuan untuk mengakhiri hubungan mati lampunya bersama Matsuka. Ternyata, Matsuka sudah menunggu kedatangan Seiko. Mereka berdua pun mengakhiri hubungan mati lampunya dengan mematikan lampu sekali lagi. Eits, jangan kemana-mana dulu. Tetap stay di layar HP Anda, karena film belum habis. Di ending film, kita diperlihatkan suami Seiko yang hendak berangkat untuk bekerja. Si Seiko pun melakukan pekerjaan selayaknya seorang istri. Akhirnya, si Seiko pun menjadi istri yang berbakti kepada suami. Dan film pun berakhir.